cara gimana ya, kaca teh taruhnya di depan rumah katanya mah bagusnya. Terus ini teh rumah teh jangan terlalu blang-blong kudu disekat-sekatan. Eta tanggana baraha lagi ya jumlahnya teh ganjil atau genapnya. Poho saya teh ini teh mesti diatur biar feng shui-nya teh bagus. Sauda, mau tahu peletakan yang tepat itu di mana? Saya sudah datangkan sahabat saya Pak Heri, ini spesialis feng shui. Jadi kalau kamu mau menempatkan sesuatu tuh coba tanya sama saya juga kan belajar dari Google. Pagi Pak Heri, apa kabar? Kabar baik. Ini apa kabar? saya tuh katanya waktu kemarin tuh dikasih tahu sama Bu Hesti, coba dong itu rumah teh agak dirubah-rubah biar rezekinya bagus sesuai feng shui. Ya udah saya cari feng shui. Adanya mah feng hung, feng shueng, ada cakep-cakep tapi itu. Ya sebenarnya kita harus membedakan dulu ya antara feng shui dan primbon. Nah selama ini sebenarnya yang beredar di informasi di sekitar kita ini selama ini adalah primbon bukan feng shui-nya. Ya, jadi seperti tadi ada menyinggung soal kaca di depan rumah, ya bisa menangkap energi, menangkap hoki, rezeki gitu. Itu adalah bagian dari primbon, itu bukan bagian dari feng shui. Kalau feng shui itu memang membutuhkan satu perhitungan. Satu kalkulasi dan harus melalui sekolah. Feng Shui itu adalah pekerjaan profesional. Ya harus diukur juga arahnya kemana, berapa derajat, Andre. Jadi nggak hanya taruh kaca, feeling atau apa betul, gitu kira-kira seperti apa? Ada. Dan harus melalui proses sekolah formal. Di situ jadi ada buktinya semuanya ya bisa dipertanggungjawabkan, tidak primbon-primbonan. Benar. Dan begini, sebetulnya Feng Shui itu adalah bagian dari sebuah ilmu namanya Chinese Metaphysics. Metafisika, di dalamnya ada astrologi dan di dalam itu juga ada Feng Shui. Ya, Feng Shui itu bicara mengenai lokasi, bangunan dan arah. Jadi bukan hanya naruh air di mana pasang ikan mas ya kalau lukisan. Enggak, itu tidak. Langsung aja pasang, padahal semuanya ada perhitungan. Salah satu contoh kasus misalnya seperti apa? Di dalam Chinese Metaphysics itu sendiri, itu ada dua bagian. Satu adalah astrologi. Sebenarnya seorang ahli Feng Shui itu harus mengerti mengenai astrologinya. Jadi misal astrologi itu kita ilustrasikan sebagai kita mau berobat ke dokter, ya kita harus melakukan diagnosa. Susunan chemistry, susunan kimia di dalam tubuh kita seperti apa. Nah, itu baru pengaturannya dilakukan oleh Feng Shui. Kalau misalnya ini nih ada katanya nih ada info nih ada warna pintu yang sesuai dengan arah hadap rumah itu katanya berdasarkan Feng Shui. Jadi menurut Rodi Kaci, ahli Feng Shui di Kanada, pintu rumah ternyata dapat menjadi energi yang positif dan keberuntungan jika menggunakan warna pintu yang sesuai dengan arah hadap rumah. Kalau timur, katanya rumah yang menghadap ke arah timur dipercaya memiliki keberuntungan untuk kesehatan karena banyaknya sinar matahari pagi yang menyinari ruangan rumah. Warna pintu yang tepat adalah biru, ungu, atau hijau. Itu benar nggak sih kayak gitu? Lebih tepat kita mengatakan bukan daun pintunya, tapi arah pintunya itu kemana. Lokasi pintunya di mana. Karena kita tahu bahwa pintu itu adalah sumber masuknya energi ke dalam rumah. Saya dulu tuh pernah ya waktu itu di rumahnya Bu Hesti saya pernah ngecek. Jadi tuh pas baru-baru dibangun rumahnya tuh memang hadapnya ke timur tuh bagus katanya. Terus pas dilihat ada yang ahli Feng Shui pintunya cuman gini ada ini pintu terus yang kedua ada pintu lagi, ketiga ada pintu lagi, jadi berurutan teh pintu gitu, pintu belakang sama ada pintu kamar gitu. Terus kata dia begini, ini nggak bagus nih 3 pintu berurutan. Coba gak bagusnya kenapa arah angin itu bikin yang paling belakang macet. Pas dicek benar macet, lebih cicit gitu. Memang bisa begitu ya pengaruhnya ya? Iya, dalam salah satu peraturan di dalam Feng Shui itu memang tidak sebaiknya pintu itu tidak berjejeran secara langsung. Kenapa? Karena energi yang masuk dari pintu utama ke dalam itu langsung terbawa oleh angin keluar lagi tanpa tanpa ada sirkulasi di dalam. Ada yang nanya ya, ada yang nanya. Coba telepon. Halo? Halo? Oke, putus ya. Oh, ada. Halo? Pak Heri. Ya. Saya mau tanya nih, Pak. Ini siapa? Saya Fikar. Hah? Fikar? Oh, Fikar. Ya. Mau nanya apa? Ya. Saya ini mau ngontrak. Ngontrak. Nah, rumahnya itu ditusuk sate. Katanya tuh mitosnya nggak baik. Gimana tuh? Itu perumahan atau jalan raya gede? Perumahan.
Rumahan. Nah, Ini coba. harus dilihat dulu satenya sate Padang apa sate ayam. Kadang-kadang enak ya kalau yang lidah doang tuh empuk tahu. Sebenarnya di dalam ilmu Feng Shui tidak mengatur bahwa tusuk sate itu buruk. Tapi tusuk sate itu sudah menjadi satu kepercayaan, satu apa namanya keyakinan orang kalau nanti tusuk sate itu tidak bagus, sehingga kalau rumah itu satu ketika akan dijual lagi, ya harganya turun karena tidak banyak peminat. Konon menurut orang, menurut Seperti Feng Shui itu. ditusuk sate tidak baik. Sebenarnya tidak. Oke saja. Gak Nggak apa-apa, masalah. Fikar. Siap, siap. Gak apa-apa, udah ngontrak situ aja. Murah, Pan. Ya. Ambil, Udah, coy. udah. Heeh. Sip, Coy. makasih ya Fikar. Oke, ini ada lagi Twitter Twitter. nih, tanya ahli Feng Shui dari Daro Popo ya. Aku lagi bangun rumah, emang katanya kalau toilet kita bikin di area depan kayak ruang tamu, bisa bikin seret rezeki. Secara umum tidak masalah. Hanya kalau di dalam satu bangunan rumah, biasanya daerah yang paling bagus di dalam sebuah rumah itu daerah di depan. Di dekat pintu masuk. Jadi kalau misalnya daerah yang baik secara energi, karena fresh energinya itu masuk dari pintu, tiba-tiba di situ dipergunakan untuk toilet. Jadi menyanyiakan tempat yang bagus sebenarnya. Oh, jadi kayak di Iya. depan ruang tamu, ini tuh ada toilet gitu di situ, jangan gitu Di ya? depannya, tapi kalau di ruang depannya. tamu di sisi kiri Oh, atau di sisi kanan belakangnya. tidak masalah. Oh, nah, jadi kan katanya kalau ngikutin Feng Shui banget, taruh bangunannya jadi aneh kan malahan. Oh, 11 November itu ternyata diperingati sebagai Hari Bangunan Indonesia. Berarti hari ini ya? Hari ini berarti. Berarti buat mamang-mamang ya, Mang Dwi. Selamat ya. Oh, selamat Hari Bangunan. Jadi tepat 2 tahun yang lalu pada tanggal 11 November 2014 ditetapkan sebagai Hari Bangunan Indonesia oleh sejumlah tokoh konstruksi nasional. Tanggal ini dipilih karena tersusun dari angka 1 yang melambangkan pilar-pilar bangunan yang kokoh. Serta bulan November juga dipandang sebagai bulan yang tepat untuk mengevaluasi pembangunan dan merencanakan perbaikan untuk tahun di depannya. Peringatan Hari Bangunan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendukung serta mendorong pembangunan di Indonesia menuju kualitas yang lebih baik, memiliki biaya yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Kalau bangunan-bangunan di Indonesia, terutama mall gitu di Indonesia, itu sebenarnya udah sesuai Feng Shui nggak sih? Ada beberapa mall yang memang sudah mengikuti kaidah Feng Shui, tapi banyak juga yang tidak. Tapi simpel aja bahwa sebenarnya untuk sebuah mall, kalau memang mengikuti kaidah Feng Shui, pintu entrance, pintu masuk dari mall itu tentu terbuka dan mudah dilihat. Mana Satu pertanyaan lagi Pak Heri. Oh. Apakah Feng Shui itu menjadi mutlak diperlukan bagi orang yang bangun rumah atau bangun gedung? Ya, Harus. jelas ada harus, Feng Shui itu? harus. Ya, karena Feng Shui yang baik. Feng Shui yang baik itu jelas akan memperlancar perjalanan hidup seseorang. Kalau medan magnet di rumah itu sesuai dengan penghuni di dalamnya, tentunya perjalanan di dalam karir kehidupannya, rezekinya lebih teratur, lebih bisa dikontrol daripada tidak sama sekali. Satu pertanyaan lagi, sorry. Misalnya rumah sudah jadi, Ya, kemudian kita panggil ahli Feng Shui dan akhirnya ada beberapa yang harus dirombak. ya. Itu gimana dong? Kan sayang biayanya udah. Nah, gini, selama yang penting gini, bukan Feng Shui-nya, tetapi rekomendasi dari orang tersebut. Kalau itu sudah bisa ditentukan, berarti secara elemen sudah dikuasai. Nah, tinggal rumahnya adjust, disesuaikan dengan medan magnet orang tersebut. Tapi nggak Iya. baku kan ya sebenarnya ya? Tidak Nggak mesti rumah itu dirobohin, pintunya diganti, tidak seperti itu. Beneran Saya simpel. tertarik juga nih. Nanti kita bisa konsultasi. Kemana lagi, atau ngobrol ada lagi ya. sosial medianya Pak Heri kalau bisa sahabat pagi tahu gitu? Ya, saya di www.indomastery.com. Terima kasih Sip, ya Pak makasih, Pak Heri Heri. ya. Aduh, Bisa hadir. saya jadi belajar Saya banyak. antar Pak Heri nih dulu ya. ya. Oh iya iya iya. Silakan Pak Heri. Makasih banyak. Wah ini mah, berarti ini teh kaca mah itu mah hoax ya ini mah nggak usah. Iya ada Gulis, Dede, apa kabar? Seoda. Ini Coda, tokoh di sini. Coda. Tokoh wanita. Toko wanita, saya mah nggak punya toko, saya punya rumah. Pakai hak. Oh gitu, tokonya. Sinka apa kabar? Lagi santai ini nggak sibuk nih? Iya, nggak sibuk betul. Sinka pernah ke Jogja nggak? Nah ini nih aku mau pergi ke Jogja kan. Kan katanya ada bangunan itu ya yang anti gempa ya kak?
Iya, betul. Jadi di sana Oh. itu informasinya ada rumah tahan gempa di Desa Teletabis, di Dusun Ngelepen, Kabupaten Sleman. Melepen. Itu terdapat sebuah perkampungan unik yang dijuluki dengan Desa Teletabis. Julukan desa ini diperoleh karena desa ini memiliki sederet rumah berbentuk setengah lingkaran berwarna putih yang mirip banget dengan rumahnya Teletabis. Oh Lucu iya, lucu ya. Heeh. Nggak cuman mirip ya. Ini rumahnya juga tahan sama gempa katanya. Karena struktur rumah yang bentuk setengah lingkaran itu tanpa sambungan. Jadi tanpa sambungan itulah yang sebenarnya menjadi titik lemah saat terjadi. Kalau ada sambungan tuh titik lemahnya gempa sebenarnya. Rumah itu sebenarnya dibangun sebagai relokasi rumah warga Dusun Ngelepen yang tempat tinggalnya hancur setelah kejadian gempa hebat di Yogyakarta di tahun 2006 yang lalu. Oke, tapi ini ngomong-ngomong ada 10 buruh bangunan wanita nih. Ya apa, ada buruh bangunan tapi wanita bukan laki-laki. Kalau bangunan mah biasanya cowok ya. Ceweknya cowok. strong berarti. Nah, Oh coba iya, kita lihat. strong. Jadi memang ini ada di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Ternyata ada seorang buruh bangunan wanita. Meskipun wanita, tapi mereka sama sekali tidak membedakan hal pekerjaannya sama buruh-buruh yang pria ya. Oh, Nah, lihat pernah- atuh. Penasaran? Kita lihat sama-sama videonya ini dia. Beginilah aktivitas buruh bangunan yang bekerja pada pembangunan proyek perumahan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan aktivitas para buruh bangunan lainnya yang memang identik oleh kaum laki-laki. Namun jika diperhatikan secara seksama, terdapat 7 buruh bangunan perempuan yang mendapat tugas yang sama dengan buruh bangunan lainnya. Seperti mengangkat batu, mengaduk campuran semen, dan juga memasang batu bata. Meski berstatus perempuan, kualitas pekerjaan mereka tidak kalah dengan hasil pekerjaan buruh bangunan yang memang didominasi oleh kaum laki-laki. Jadi tidak heran untuk proses penyelesaian, mandor bangunan biasanya mempercayakannya kepada mereka. Wow, jago banget tuh ya. Nah, jadi itu namanya emansipasi wanita. Kalau Cinka kalau ntar punya rumah apa atau sekarang lagi ngebangun rumah kali ya, itu kira-kira rumahnya mau didesainnya bentuknya kayak gimana? Apa ya, pinginnya yang kayak di luarnya tuh kayak banyak yang rumput-rumput yang udaranya segar gitu. Asri Pengennya. gitu Ya, ya. asri. Ih, lapangan golf ya. Takut ya. Oh. Tapi saya pengen loh berbentuknya tuh rumahnya tuh kayak pengen kayak bentuk biola, Iya, ayo. atau piano. Ada? Ayo. Serius ada? Di mana? Ada. Ada gedung bentuknya piano sama biola raksasa. Tuh, ini dirancang oleh Hebei University of Technology di tahun 2007 dalam rangka mempromosikan kawasan baru yaitu Shannan. Jadi bangunannya keren banget ya. Keren banget, lucu. Bentuknya teh sekaya biola, dibuat dari kaca. Ini entrance-nya ke gedung. Dalam biola raksasanya terdapat tangga buat naik ke gedung piano. Tuh, tinggal itu. Tuh dari luar kelihatan tuh anak tangganya di biola. Bagus banget. Terus kalau gedung pianonya tuh berdiri di atas 3 pilar beton, punya atap berbentuk kanopi. Boleh lucu juga ya, boleh juga. Iya, bagus. Inspirasi buat. Wih, bunyinya X-Files. Apaan nih? UFO! Wow! Ada UFO! Wow! Unidentified flying object. Bentuknya saya kayak simping ya. Aneh. UFO melayang nih. Kayak simping dikasih aluminium Wah, foil ya, ya. pergi lagi. Aluminium foil tuh, aduh. Itu beneran UFO. Ini Kamu dia. percaya akan adanya UFO nggak? Saya nggak percaya deh, bingung Saya gitu nggak kan. percaya ya. Saya nggak percaya sih, ya. Dibilang percaya tapi ada katanya Katanya produk. ada, tapi pasti ada kehidupan lain kan. Iya. Planet itu luas. Betul. Kenapa Ada sih? nggak ya? Tapi katanya ada teman-teman yang menyelidiki UFO di Indonesia. Oh ya? Ada UFO. Nanti katanya kesini, nanti saya kasih tahu deh sama Bu Esti juga deh. Ya udah, oke. Ya udah, ntar abis ini ya, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!